bertanya Ya, satu dua pertanyaan ya. apa yang sudah disampaikan tadi, ya menyangkut ada 7 sangkakala. Oke. Nah, ya kan? Dikatakan bahwa ini ketujuh sangkakala ini berarti ya merupakan malapetaka yang dibunyikan atau bagaimana? Nah, kedua dikatakan bahwa kita bersyukur bahwa kita menjadi umat perjanjian baru sesuai dengan 2 Korintus pasal yang ketiga. Ya. Nah, berarti di 2 Korintus 3 itu dikatakan di sana adalah ada pelayan-pelayan ini. Ya, perjanjian baru. Ya. Ya. Berarti kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang bersyukur di akhir zaman ini dia berhidup untuk mau melayani dia. Amin. Karena ada perjanjian baru. Yes. Lebih semangat harusnya. Ya. Jadi yang pertama adalah mengenai ke-7 sangkakala. Karena di gereja kami ada simbol malaikat yang meniup sangkakala gitu, ada simbol di gereja kami. Ya. Gitu. Oh. Hanya bisa dijelaskan karena dikatakan dengan malapetaka gitu. Oke. Ditiup oleh malaikat. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk pertanyaan. Saya jawab dulu yang pertama karena yang kedua karena yang pertama itu harus panjang ya. Yang kedua itu soal perjanjian baru, jelas tadi Pak Ben juga sudah bilang harusnya kita menerima sesuatu yang terbaik sebagai umat perjanjian baru, juga sebagai pelayan perjanjian baru, harusnya kita lebih semangat ya dibanding pelayan-pelayan yang lalu, atau kita lebih bergairah, lebih berapi-api, lebih menyala lah, ya, benar-benar lebih tulus, karena tak ternilai sebenarnya yang Tuhan akan berikan kepada kita berbeda dengan mereka. Mereka sudah mati banyak kan, sudah lewat. Mereka tidak diperhitungkan lagi karena yang memperhitungkan satu pahala atau upah itu perbuatan, ya, iman tanpa perbuatan. Jadi iman harus bersama-sama dengan perbuatan. Nah, perbuatan-perbuatan yang benar dan setia itu yang dihargai Tuhan. Dan kita masih bisa melakukan itu sebagai pelayan perjanjian baru. Masih hidup kan? Nah, jadilah lebih bergairah ya. Hari-hari ini dan ke depan. Tidak lama lagi. Kalau lihat dunia seperti sekarang ini tidak lama lagi nih keadaan dunia. Ya. Nah, baru saya menjawab tentang pertanyaan sangkakala. Sebenarnya kita kan tidak bicara hal itu hari ini, belum menyentuh ya, baru sedikit menyentil lewat. Kalau ada dikaitkan dengan pendalaman yang lain. Tapi Pak Ben sudah bertanya, oke, sebisanya sekarang kita sementara bicara tadi kitab yang dimeterai, di mana seluruh rencana kekal Allah perjanjian baru, termasuk sangkakala itu ada dalam kitab ini. Nah, di dalam kitab yang dimeterai ini ada 3 paket. Kalau saya boleh istilahkan 3 paket. Paket meterai, ya, nggak tahu ini kelihatan ini kita punya kertas ini kelihatan? Nggak, kabur ya? Iya, kecil. Nah, ini ada tulis meterai, sangkakala, cawan, malapetaka. Jadi semua ada 7 ya. Ya, jadi iya. Jadi ada 3 paket. Nah, yang menjadi utama, ya, kitab yang utama adalah meterai. Ya, karena ini kitab yang termeterai kan, meterai kitab itu ada 7. Ada 7 meterai yang Tuhan buka. Masing-masing punya peristiwa isi di dalamnya. Nah,
di Wahyu 6, seluruh Wahyu 6 menceritakan tentang anak meterai pertama. Ya, anak meterai pertama. Itu Wahyu 6. Ya, di mana Tuhan Yesus sendiri yang membuka. Ya, tidak ada yang lain yang layak untuk membuka. Jadi di situ sampai 16-17 ayat itu benar-benar meterai sampai meterai 6. Kalau kita baca dan lihat, walaupun tentu kita akan bicara mungkin satu demi satu. Khusus itu. Tetapi sampai ke 6 belum menyentuh 7. Ada selingan. Ya. Ada selingan. Jadi kalau meterai yang 1 sampai 4 itu kelihatannya bersifat umum, kalau disejajarkan dengan Matius 24, khotbah Yesus, Lukas 21, Matius 13 itu agak sejajar. Walaupun tidak persis sama dan sebangun. Nah di sini termasuk penganiayaan yang kita bicara singgung kemarin pasal 6, di mana mereka yang teraniaya mati syahid ya berkata kapan Tuhan, ya itu kan. Nah, jadi di sini jelas pada waktu meterai ke-6 itu sudah ada peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi. Saya boleh katakan jarang terjadi sebab apa? Angkasa sudah tersentuh. Kalau tadi masih darat ya, masih di bumi. Ya, peristiwa goncangan-goncangan itu masih di bumi. Tapi pada waktu meterai ke-6 itu sudah menyentuh angkasa. Kalau sekarang kan belum. Nah, jadi waktu memasuki meterai ke-7 itu berarti meterai akhir. Jadi meterai ke-7 itu sebenarnya isinya adalah 7 sangkakala itu. Jadi meterai ke-7 itu ada terjadi apa? Tidak, itu isinya yang 7 sangkakala. Mulailah ampas sangkakala pertama ditiup. Berarti dari sisi kronologis waktu, ya, memang kita harus membuat satu peta sedikit diagram supaya kelihatan waktunya, kronologisnya. Jadi kalau kita lihat peristiwa, jenis peristiwa ya, kita mesti lihat jenis peristiwa. Di empat sangkakala pertama, ya, itu sudah mirip dengan meterai ke-6. Jadi meterai ke-6 buka, dia sudah berentetan, nyambung dengan sangkakala 1, 2, 3, 4. Jadi jelas itu. Nah, jadi berarti kemungkinan dari sisi waktu, ya, ingat patokan yang selalu saya ambil adalah 3,5 tahun yang kesusahan besar. Apakah ini sudah di dalam periode 3,5 atau belum? Kemungkinan belum. Tapi masa kesukaran sudah makin hebat. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat di Wahyu pasal 6, ya, di situ kan ada bintang-bintang yang sumber jatuhan. Yang sekarang kita belum alami. Ya, mungkin meteor-meteor, ya. Tentu ini bukan roket, bukan drone, ya. Ini dari pihak Tuhan. Jadi kalau sudah mulai masa sukar memasuki masa penghakiman, dan di masa penghakiman, 3,5 tahun itu masa penghakiman. Selain masa antikris, selain masa pemberontakan manusia, ya. Jadi saya sudah berkali-kali katakan, disebut kesusahan besar sebab apa? Hukuman atau bencana itu didatangkan dari 3 pihak. Dari ulah manusia sendiri, ya seperti yang sekarang bom-bom itu, ya. Itu kan manusia. Ya, menghancurkan kan? Manusia yang membunuh dirinya sendiri, ya. Sampai udara menjadi beracun dan sebagainya. Tetapi ingat, yang lebih hebat lagi setan. Setan sudah dibuang ke bumi. Jadi dia benar-benar geram, ya, di Wahyu 12. Ya. Dia sudah mulai beroperasi. Ditambah dengan dibantu antikris dan nabi palsu. Sudah itu lagi apa? Tuhan dulu yang menghakimi.
Nah, Tuhan mulai menghakimi, ya termasuk sangkakala yang dikatakan tadi. Ya, 4 sangkakala pertama kan sepertiga dia bumi, laut, sungai, dan angkasa. Ya. Itu sudah, manusia sudah, saya percaya kalau kita masih hidup ya, kita pasti terdampak kan. Tuhan melindungi, tapi pasti suasana di bumi, kita masih di bumi yang sama. Ya, itu sebabnya dengan keterbatasan kita manusia, kita sangat berharap kepada Tuhan. Sehingga walaupun 1.000 rebah di sisi dan 10.000 di kanan, itu tidak menimpa kita. Nah, itu baru Mazmur 91 harus menjadi kenyataan. Ya, Maleakhi katakan aku akan menyatakan perbedaan kalau kita masih hidup. Itu sebabnya kita mengharapkan sebelum itu terjadi, kita sudah diangkat waktu Yesus datang seperti pencuri. Itu target yang saya ingin maksudkan. Gitu ya. Jadi kita tidak punya peluang lagi untuk masuk di dalam masa kesukaran besar. Karena itu sudah di awal, sebelum. Ya. Kalaupun dia tidak di awal, sangkakala, 4 sangkakala pertama ya bersama dengan meterai yang ke-6, itu sepertinya berturutan. Kalau dia tidak di awal kesusahan besar, sebelum memasuki kesusahan besar. Jadi kesukaran itu sudah cukup. Karena di sangkakala ke-5, ke-6, ya, ke-5, ke-6 dan ke-7, 7 itu akhir kan, ya. Seperti di gereja Pak Ben bilang kan. Itu sangkakala ke-7 itu keputusan akhir. Ya. Dan ingat, sangkakala ke-7 isinya apa? Isinya 7 cawan. Ya kan, jelas. Jadi kita kesampingkan dulu cawan sangkakala ke-7. Itu punya ronde tersendiri. Kita bicara itu bisa banyak kali, ya. Beberapa session banyak. Ya, itu benar-benar terakhir, tidak ada waktu lagi. Ya, 10 ayat 7 dikatakan begini. 10 ayat 7, ini ayat kunci Wahyu. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yakni apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya para nabi. Sebelumnya di atas dikatakan begini, tidak akan ada penundaan lagi. Time is up, habis waktu. Itu di 7. Ya, jadi di 7. Jadi waktu 4 sangkakala pertama pemanasan, ya. Itu peringatan, ya, Tuhan memberi peringatan. Saya rasa saat itu masih ada peluang untuk bertobat bagi mereka yang terhilang, ya. Mereka yang banyak akan muncul di situ yang seperti di Wahyu 7, tak terhitung banyaknya akan kembali ke jalan Tuhan. Ya, karena Tuhan mulai menunjukkan adikodrati, supranatural. Sebab kalau sudah memasuk di 5, ya, di 5 ini sepertinya pemisahan sudah terjadi. Ya, 5 dan 6 itu disebut celaka. Ya, celaka. Ya, di ayat 13 dari pasal 8 sebelum memasuki sangkakala ke-5 dibilang kan, ada suara nyaring, ya, burung nasar terbang katakan celaka, celaka, celakalah. Maksudnya ada 3 sangkakala yang bukan lagi disebut sangkakala, celaka. Jadi isinya itu benar-benar saya percaya bukan diperuntukkan bagi orang percaya. Nah, jadi di situ benar-benar di masa kesusahan besar. Orang-orang yang memberontak, ya, orang-orang yang terhilang, yang menyembah binatang itu ada di sini. Sehingga Tuhan bilang hanya bagi mereka kalau siksa di pasal 9 itu mendapat siksa 5 bulan itu hanya bagi mereka yang tidak memakai meterai Allah. Ya, jadi orang-orang yang memang diperuntukkan untuk disiksa. Ya, jadi di sini kalau sangkakala 5 dan 6 berlalu, masuk yang terakhir. Terakhir isinya Wahyu 16, yaitu 7 cawan. Nah, Tuhan akhiri di situ, ya.
Jadi itu isi kitab yang terbeterai tadi. Ya. Semua yang akan Tuhan lakukan, Tuhan sudah katakan lewat kitab Wahyu ini. Ya. Dan sekali lagi, semua di tangan anak domba. Jadi saya percaya keselamatan kita juga ada di tangan anak domba. Amin. Ya, jaminan ya, jaminan. Walaupun akan melalui banyak hal tadi, termasuk sangkakala, tapi bila kita selalu ada dalam Tuhan, kita akan berada dalam perlindungan Tuhan juga. Amin. Ya. Cuma merindukan kita benar-benar kalau boleh terhindar. Kalau boleh sebelum masa susah besar itu datang, kita sudah disingkirkan, dilindungi, diangkat Tuhan. Ya, gitu. Oke Pak Ben, kira-kira cukup dia punya urutan ya. Sebisanya saya singgung malam ini meterai sangkakala, dan isi dari sangkakala terakhir adalah 7 cawan malapetaka yang akan mengakhiri sejarah dunia. Ya. Oke, ada lagi Pak Ben mungkin? Boleh, bisa, sudah cukup? Cukup. Cukup yang soal sangkala, dan tadi yang umat perjanjian baru ya singkat aja begitu kan sebenarnya. Ya. Kita justru dengan adanya peristiwa-peristiwa yang akan besar yang muncul, kita lagi lebih bersemangat harusnya untuk bagaimana boleh lulus, ya bukan lolos, lulus. Amin. Lulus dengan baik. Dan itu kita benar-benar boleh didapati setia. Itu saja. Lulus kalau setia. Iya, itu poin. Cuma situ. Tidak ada teori panjang lebar, ya kan? Kalau tidak setia, tidak lolos. Nah, cuma ya kalau tak betul ya lolos tuh. Tapi kemungkinan susah kalau orang nggak setia. Susah. Pasti dia akan jatuh, ya. Dia tidak tahan uji. Kan biasa begitu. Tidak tahan uji. Iya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya?